Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Syukron Al-Ghafuri pada pagi hari ini ya, Sabtu tanggal 22 Juli 2017. Mohon maaf ya agak berisik karena di depan rumah sedang ada orang hajatan. Di depan rumah ada dieselnya, itu ditaruh di depan. Tuh lihat. Tuh dieselnya, diesel orang hajatan. Juga ada bunyi-bunyi sound systemnya yang sangat melegar ya, makanya agak berisik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Mas Syukron kali ini akan menjelaskan karena banyak yang inbox ya, sekaligus bertanya-tanya sering. Mas Syukron di inbox oleh beberapa anggota grup yang mungkin baru pemula ya, bertanya apa sih usaha RT/RW net itu apa dan gimana gitu. Sering Mas Syukron sampai beberapa kali menjelaskan pada mereka. Sebenarnya usaha RT/RW net itu bergerak dalam usaha wifi ya. Kita jualan wifi, nge-share wifi kita ya gitu. Oke, Mas Andri Maulana, sang master dari Patung Sabi, selamat pagi juga. Oke, ini khusus untuk para pemula ya. Bagi para master-master yang sudah ahli, lebih baik ya wis didengarkan saja. Ini untuk hanya pemula ya. Bagi para pemula, Mas Syukron kasih tahu ya, usaha RT/RW net itu bergerak dalam bidang perwifian. Kita jual jaringan internet ya, bandwidth kita yang punya gitu. Misalkan si A langganan ke Telkom IndiHome, terus mau dibagi ke tetangga-tetangga sebelah rumahnya. Nah, itulah yang dinamakan usaha RT/RW net gitu. Tapi sekarang itu usaha RT/RW net itu sudah menyalahi kodratnya. Kenapa bisa begitu? Karena bukan mencakup di RT/RW-nya saja, melainkan sampai ke luar desa, ke kecamatan, luar camat atau beda kota bahkan. Nah, itu kan sudah bukan namanya RT/RW net itu ya sebenarnya. Nah, itu perlu diluruskan ya. Apalagi kan sekarang lagi ada semacam ultimatum dari beberapa ISP atau mungkin orang-orang segelintir orang-orang yang mungkin tidak suka pada pengusaha RT/RW net ya, sehingga berusaha untuk menggoncangkan usaha mereka. Jadinya kalau kita kembali pada hakikat RT/RW net itu sebenarnya kita usaha wifi untuk tetangga-tetangga kita sebelah ya, sebelah rumah, kanan kiri, depan belakang rumah kita. Itu sebenarnya hakikat dari RT/RW net itu sendiri. Terus ada juga yang bertanya, kalau kita mau buka usaha RT/RW net itu butuh biaya berapa? Apakah modal besarkah atau gimana? Itu seringkali para pemula di grup ini yang inbox ke Mas Syukron tanya begitu. Terus Mas Syukron jawab tidak perlu dengan biaya mahal-mahal, cukup dengan biaya kurang lebih 2 juta saja kita sudah mampu untuk berusaha RT/RW net itu sendiri. Misalkan kita langganan ke Telkom ya, minimal kita punya sumber internet. Yang sering kita jumpai adalah ISP Telkom. Kita langganan internet IndiHome dulu yang 10 mega itu loh, yang bulanannya sekitar 500.000 ya. Itu terus sampean itu tambahi mikrotik ya, RP mikrotik, wis nggak usah yang bagus-bagus, cari yang second saja. RP 750 itu sudah jos gandos itu ya. Tapi jangan RP 750 yang lama. RP 750 R2 atau yang GL itu sudah kuat kalau dipakai untuk userman ya, untuk voucheran. Terus sampean beli kabel UTP sama radio TP-Link saja, CPE 220 itu murah. Mungkin kalau kita beli secondnya RP 750 sama TP-Link CPE 220 itu nggak sampai 1 juta ya, sudah dapat kedua barang itu tersebut. Terus kita tambah kabel, kita panggung dengan bambu saja, nggak usah pakai tiang pipa atau apalagi triangle, itu masih sangat-sangat terlalu mahal ya. Jadi kita cari yang simpel-simpel aja dan murah-murah saja. Panggung sama bambu saja ya, TP-Link CPE 220 nya dipanggung di sebelah rumah atau ikutin
sama bambu antennya TV. Tuh, itu sudah bisa kita share ke RT RW net tetangga-tetangga sebelah rumah. Misalkan gang kita itu yang paling dominan di depan rumah, ya makanya itu sampean hadapkan CPE-nya ke depan rumah itu, gitu. Jadinya kita kalau memulai usaha RT RW net itu nggak perlu biaya atau modal yang besar, itu percuma dan sia-sia, bahkan mubazir. Untuk balik modalnya itu sangat-sangat tidak mungkin ya, apalagi misalkan kita baru pertama usaha mengeluarkan biaya yang sangat-sangat mahal sampai puluhan juta, itu wah sia-sia, itu nggak perlu. Kalau kita mending kalau perlu biaya banyak, mending sumbangin saja ke Mas Syukron, biar Mas Syukron pakai untuk nikah gitu ya. Jadi untuk para pemula, jika kalian ingin membuka usaha RT RW net itu cukup kurang lebih 2 juta saja, bahkan kurang dari 2 juta sudah bisa membuka usaha RT RW net ya. Pakai asalkan dengan syarat sampean itu sudah punya sumber internetnya. Biasanya itu sering kita jumpai langganan IndiHome ya, yang 10 mega saja, yang 500.000 per bulannya. Itu dipakai, dikasih RB 750, terus disambungin ke CPE 220, dipanggung sama bambu di atas rumah, hadapkan ke daerah sekitar tetangga. Terus kita bisa tanamkan user manager. Apa user manager itu? Gini ya, kalau sebenarnya pakai Mikrotik di Winbox-nya sudah bisa kita membuat user, tapi lebih enaknya itu pakai user manager, karena di dalam user manager kita membuat satu user bisa kita jadikan sesuai keinginan kita. Misalkan kita generate jadi 100 voucher bisa. Nah, itu saja. Nah, setelah itu jadi deh usaha kita jualin voucher, enak kan? Kita misalkan langganan IndiHome 500.000 per bulan. Awalnya kita sendiri yang bayar, tapi kalau kita buat usaha nanti orang lain yang bayarin bulanan IndiHome kita. Jadi kan enak, kita nggak ikut bayar. Itu logikanya kayak gitu. Apalagi di desa-desa ya, itu sangat berperan sekali internet, apalagi wifi. Itu. Jadi untuk lebih jelasnya, jika ingin bantuan dari Mas Syukron Al-Ghafuri, bisa chat langsung ke Mas Syukron Al-Ghafuri atau tanya-tanya langsung. Atau mungkin kalau Mas Syukron ada waktu, pasti bisa tim Weaver ya sama Mas Syukron Al-Ghafuri. Sekaligus Mas Syukron bantu settingin mikrotiknya ataupun radio-radionya bagi para pemula-pemula yang ingin membuka usaha wifi hotspot ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan atau malu-malu, langsung saja hubungi Mas Syukron. Kalau Mas Syukron ada waktu, pasti akan Mas Syukron settingkan mikrotik sampeyan. Oke, gitu dulu ya. Mungkin para pemula ini pada malu-malu semuanya, apalagi di grup ini kan terdapat beberapa master yang sudah ahli. Misalkan dia bertanya itu malu atau gengsi ya, apalagi dia kan baru pemula. Nanya sedikit, para master-master itu yang sok sinis itu membuli, diilokno istilahnya ngono, gak oleh ngono ku master. Jika sampean itu punya ilmu yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam berkecimpung dalam dunia perwifian, seharusnya jika ada pemula yang bertanya itu dijelaskan baik-baik. Kalau jangan dibully atau diilokno. Tuh, jangan sok sampean itu master. Karena sudah ahli, kalau ada pemula yang bertanya, diajari dengan baik, ditata dengan baik, dijelaskan dengan baik, dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau perlu dibantu settingin mikrotiknya, radionya, gitu. Itu master yang sangat baik. Jadi, sekian dulu. Sampai ketemu lagi dengan Mas Syukron Al-Ghafuri. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.